Halo anak-anak hebat Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap belajar hal yang bermakna hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mampu memahami apa itu moderasi beragama dan mengapa sikap ini penting dalam kehidupan berbangsa. Nah, sekarang muncul pertanyaan lanjutan yang jauh lebih penting. Apakah itu? Bagaimana moderasi beragama itu diterapkan secara nyata, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, pada video ini kita akan fokus membahas aksi-aksi nyata penerapan moderasi beragama di sekolah dan juga masyarakat yang bisa dan sudah kalian lakukan sebagai seorang pelajar Buddhis Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk aksi nyata moderasi beragama di sekolah. Yang kedua, menjelaskan peran pelajar Buddhis dalam mendukung program tersebut. Yang ketiga, menunjukkan sikap moderat yang mencerminkan profil lulusan berkebinekaan global. Nah, sekarang apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita bersemangat untuk memulai pembelajaran ini bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Anak-anak sekalian, sekolah bukan hanya tempat belajar mata pelajaran, tetapi juga ruang perjumpaan berbagai latar belakang agama, budaya, dan juga kebiasaan. Disinilah moderasi beragama tidak cukup dipahami saja, tetapi harus dipraktikkan secara nyata dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Bagaimana aksi nyata dalam kegiatan pembelajaran? Moderasi beragama dapat terlihat langsung dalam proses belajar di kelas. Misalnya, menghormati teman yang berbeda agama saat berdiskusi, tidak merendahkan keyakinan atau agama orang lain ketika menyampaikan pendapat, memberi kesempatan yang sama kepada semua murid untuk berbicara. Dalam konteks ini, sikap moderat berarti berani menyampaikan pendapat tanpa menyakiti, berbeda pandangan tanpa memusuhi. Inilah wujud nyata nilai kebijaksanaan dan pengendalian diri yang diajarkan dalam agama Buddha. Sekarang kita bahas aksi nyata dalam kegiatan sekolah dan organisasi siswa. Moderasi beragama juga sangat nyata dalam kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, dan kepanitiaan sekolah. Contoh konkretnya, menyusun jadwal kegiatan sekolah yang menghormati waktu ibadah semua agama, bekerja sama dalam kepanitiaan tanpa membeda-bedakan agama, mengambil keputusan melalui musyawarah, bukan pemaksaan kehendak. Sikap ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Persatuan lebih penting daripada ego kelompok. Inilah karakter pelajar berkebinekaan global. Bagaimana aksi nyata dalam perayaan dan momen keagamaan? Di sekolah sering terdapat momen keagamaan yang berbeda-beda. Contoh penerapan moderasi beragamanya adalah misalnya memberi ucapan selamat secara sopan dan tidak berlebihan kepada teman yang merayakan hari besar agamanya. Menjaga sikap dan perilaku agar tidak mengganggu kegiatan ibadah agama lain.
Sekolah memfasilitasi kegiatan keagamaan secara adil dan setara. Tindakan sederhana ini mencerminkan sikap saling menghormati, kesadaran hidup bersama dalam perbedaan. Itulah contoh-contoh nyata. Nah, bagaimana aksi nyata di ruang digital sekolah? Anak-anak hebat sekalian, lingkungan sekolah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ruang digital. Moderasi beragama diterapkan dengan cara misalnya tidak menyebarkan konten provokatif atau pesan penuh kebencian, tidak ikut mengejek atau menyerang agama tertentu di grup kelas, menggunakan media sosial sekolah untuk menyebarkan pesan damai dan inspiratif. Dalam ajaran Buddha, ini selaras dengan ucapan benar atau sama waca. Aksi-aksi moderasi beragama yang kalian lakukan di sekolah akan menjadi bekal ketika kalian hidup di masyarakat yang lebih luas. Jika di sekolah kalian sudah terbiasa, misalnya menghargai perbedaan, berdialog secara bijaksana, mengendalikan emosi dan ego, maka di masyarakat kalian akan tumbuh menjadi warga yang dewasa dalam beragama, bijak dalam bersikap, aktif menjaga persatuan. Inilah contoh-contoh nyata yang dapat kita praktikkan di sekolah dan di masyarakat. Semua aksi nyata yang telah kita bahas mencerminkan dimensi berkebinekaan global, yaitu menghargai keberagaman agama dan budaya, bersikap adil dan setara, menjaga identitas diri tanpa menutup diri terhadap perbedaan. Pelajar Buddha yang berkebinekaan global adalah pelajar yang teguh pada dhamma, luas dalam pergaulan, penyejuk di tengah keberagaman. Inilah yang dapat kita praktikkan dan harus selalu kita praktikkan. Nah, sekarang coba renungkan pertanyaan berikut ini. Aksi moderasi beragama apa yang sudah kalian lakukan di sekolah? Sikap apa yang masih perlu kalian perbaiki? Silakan direnungkan. Anak-anak Indonesia hebat, moderasi beragama tidak dimulai dari wacana besar, tetapi dari sikap sederhana dan konsisten di sekolah dan di masyarakat. Sebagai pelajar Buddhis, jadilah teladan dalam ucapan dan perbuatan. Hidupkan nilai kebijaksanaan dan juga welas asih universal. Bangun budaya sekolah yang rukun dan bermartabat. Mari kita mulai dari sekolah untuk Indonesia yang damai dan berkeadaban. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa gunakan LMS belajarbuddha.id untuk membaca materi dan juga mengerjakan soal-soal kuis. Tetaplah bersemangat setiap saat untuk belajar dan berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya.